Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait isu yang sifatnya negatif campaign ya. Ini yang diberitakan oleh Gelora.co ya, melawan Anies Baswedan. Dulu Muslim disuruh milik Ahok, kini Kristen didorong dukung Ganjar Pranowo ya. Jadi ini kan berangkat dari statement dari Ade Armando ya, yang juga dimuat di Fajar.co ya. Tak gentar dimaki Ade Armando, jika umat Kristen dukung Anies, mereka membayar mahal kerelaannya untuk menukar imannya. Nah ini kan komentar yang sifatnya sensitif dan seharusnya bisa dijaga ya oleh sekelas Ade Armando gitu ya, yang dalam tanda kutip itu kan ASN ya, ASN dan sekaligus dosen di UI gitu ya. Nah bagaimana terkait dengan ini, yaitu yang dilansir oleh Gelora.co ya, melawan Anies Baswedan. Dulu Muslim disuruh milih Ahok, kini Kristen didorong dukung Ganjar Pranowo. Berarti kan salah satu yang negatif campaign ya, atau menjagokan salah satu kandidat ya, capres ya, yang lebih fokus ataupun lebih condong kepada Ganjar ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya, sesuai yang dilansir oleh Gelora.co. Melawan Anies Baswedan, dulu Muslim disuruh milih Ahok, kini Kristen didorong dukung Ganjar Pranowo. Gelora.co, kader Partai Demokrat Adi Wirdamulya keheranan dengan pernyataan terbaru dan kontroversial dari Ade Armando. Pernyataan tersebut adalah Anies Baswedan dipastikan tidak akan menang jika suara umat Kristen satu dan jauh darinya. Menurutnya pernyataan tersebut sangatlah tak pantas, bahkan cenderung sesat dan menyesatkan. Dirinya menyoroti bagaimana pola ini sudah terjadi sebelumnya. Dulu orang Muslim diarahkan memilih Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Kristen dalam tanda kurung. Sekarang orang Kristen disuruh memilih Ganjar Pranowo, Muslim. Sudahlah, model-model Ade Armando dan kawan-kawan ini sesat dan menyesatkan. Dulu orang Muslim disuruh milih Ahok, Kristen. Sekarang orang Kristen disuruh milih Ganjar, Muslim, ujar Ade Wirdamulya, dikutip dari unggahan Twitternya @awemani 3 November 2022. Menurut Ade, tidak ada untungnya terus bersikap seperti yang kerap dilakukan Ade Armando, menyuruh-nyuruh orang dalam menentukan pilihan. Kapan sih orang-orang ini insaf? Nggak akan ada untungnya buat orang yang disuruh-suruh. Wong yang nyuruh cuma pengen duit doang, tandasnya. Sebelumnya Ade Armando mengatakan pertaruhan dalam memenangkan kursi presiden tahun 2024 akan kembali ketat seperti tahun 2014. Menurutnya suara minoritas yang akan menjadi penentu, sehingga jika suara umat Kristen pecah, maka Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal capres 2024 oleh Partai Nasdem akan menang. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden, ucapnya melalui YouTube Cokro TV yang tayang belum lama ini. Ya, sobat sekalian, jadi ini statement yang seharusnya tidak muncul, karena ini sifatnya menjadi yang harusnya tidak diucapkan oleh ya intelektual sekelas Ade Armando ya. Dan dia kan sudah, kalau nggak salah sudah S3 ya, sebagai dosen di UI dan menjadi ASN gitu ya. Dan kalau seperti ini komentarnya kan nanti sifatnya akan memecah belah gitu ya. Pertama memecah belah, dan kedua Ade Armando itu bukan orang yang mempunyai otoritatif ya untuk memberikan arahan ya satu golongan, dalam hal ini umat Kristen, untuk memilih salah satu calon presiden ya.
Jadi yang pertama ya, saya kira rakyat sekarang sudah cerdas ya. Rakyat itu sudah cerdas, ya, netizen sudah cerdas. Sekarang adalah zaman informasi ya, dan informasi sekarang sudah sangatlah masif, cepat. Ibaratnya kereta itu ya kereta super cepat ya, yang kalau kita lihat relnya itu kan melayang ya, melayang di atas rel ya, memakai induksi magnet. Artinya ya kita tidak bisa membendung informasi yang begitu cepat, sehingga dan juga kemajuan zaman dan teknologi ini ya mendorong ya rakyat atau juga warga netizen ya, baik tua atau muda, itu untuk kreatif berpikir dan untuk menentukan sikap gitu ya. Jadi misalnya kalau ada statement atau dorongan-dorongan dari Ade Armando ataupun tokoh-tokoh yang yang merekomendasikan untuk memilih siapa ya, capresnya ataupun pilihannya nanti di 2024, kan orang pasti akan berpikir jernih gitu ya, melihat track record dan juga ketulusan hati ya, dan tidak dimain-main ya. Jadi persoalan tentang pencitraan dan juga kamuflase di depan layar itu sekarang tidak bisa dibuat-buat lagi gitu ya. Kenapa? Karena sekarang sudah zaman informasi ya, kita tidak bisa melihat bahwasanya masyarakat itu tidak bisa didikte lagi ya, mau memilih A atau memilih B ya untuk capres, atau tidak memilih ya. Dan tentu saja seseorang itu memilih A, B atau tidak memilih itu mempunyai alasan-alasan tersendiri yang kita ketahui ya, kita harus akui saat ini rakyat itu cerdas ya. Milih A misalnya, milih calon A, Anies ya, karena Anies itu adalah tokoh yang mempunyai harapan, mempunyai prospek ke depan ya, fresh gitu ya, dan mempunyai ekspektasi yang akan bisa merubah Indonesia. Kan itu yang bisa menilai adalah rakyat ya. Dari mana? Ya zaman informasi bro gitu ya kan, zaman informasi yang semua fakta dan data itu tidak bisa dibendung gitu ya. Nah kalau dahulu ketika dulu itu zaman televisi yang kita tidak bisa ngapa-ngapain dan semua didikte oleh TV, kita hanya fokus pada satu mainstream gitu ya, pencitraan ya, dan media mainstream kan cenderungnya juga bisa ya, kalaupun itu dimiliki oleh satu satu orang di balik itu yang mempunyai modal ya, bisa saja itu mengarahkan televisi itu untuk satu capres ataupun mendorong ya opini sesuai dengan mainstream pemilik modal atau sesuai keinginan yang mempunyai media. Tetapi ketika saat ini zaman media sosial ya, orang bisa memilih ya, orang itu genuine ya bersikap di depan media ataupun genuine pada saat awal-awal saja ya, nanti setelah menjadi presiden ataupun pemimpin ataupun impiannya jadi, itu beda lagi. Itu yang namanya pencitraan yang hanya manis di depan ya, tetapi baik di belakang ya. Nah apa yang disampaikan oleh Ade Armando ya, itu hak untuk aspirasi, tetapi ingat bahwasanya saat ini sangat tidak mungkin sekali ya rakyat itu ya dipecah-pecah ya, dan juga terutama jika membawa isu SARA gitu. Nah, Ade Armando ini meskipun sudah seorang dosen ya, S3 ya, dan di UI ya, kita juga sayangkan ya komentarnya yang sampai membawa ya satu kelompok agama tertentu yang tidak akan objektif kalau suaranya nanti dipilihkan kepada satu calon pasangan presiden misalnya. Itu kan memecah belah namanya. Makanya kita harapkan ya, dan kita sudah bisa menduga ya, rakyat ini bisa menilai gitu ya, dari apa ya, track record dari Ade Armando itu sendiri misalnya
Yang kita ketahui statement-statementnya itu sangat menyerang ya, sangat menyerang, keras, dan juga sayangnya ya untuk komentar-komentar di media sosial ini pun itu kalau motifnya udah salah ya, kalau itu keluar dari orang yang kontra terhadap penguasa, itu sudah pasti sudah dicokok gitu ya dengan pasal ITE ujaran kebencian berdasarkan sara ya. Tetapi kalau sudah yang ngomong itu di lingkar kekuasaan, nah itu bebas gitu ya. Maka untuk saat ini kita juga sangat menyayangkan gitu ya, komentar-komentar statement yang disampaikan oleh rakyat itu ya saat ini cenderung represif ya, direpresif, dan banyak sekali penangkapan yang kita lihat ya, kita nilai sendiri, kan kita bisa nilai gitu ya, bahwasanya orang itu melakukan kritik ataupun ujaran kebencian itu bisa menilai gitu ya. Misalnya untuk yang dilakukan aktivis yang kemarin ditahan ya, misalnya untuk Anton Permana, Sagondana Holland ya, kemudian Jumur Hidayat, itu adalah aktivis yang dalam hak dalam warga negara untuk mengkritik ya, mengkritik pemerintahan, termasuk juga kebijakan-kebijakan, termasuk yang dikritik ya undang-undang Omnibus Law gitu ya, kritikan untuk perbaikan ya. Nah ini malah ditahan dengan cari-cari kesalahan ya untuk ujaran kebencian gitu ya, dan juga berita bohong ya. Jadi dua aja ya yang dijadikan senjata pamungkas untuk merepresi ya rakyatnya sendiri ya, rakyat pemerintah sendiri, yang seharusnya itu tidak dilakukan, yaitu pasal hoax ya, pasal berita bohong ya, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan juga pasal tentang ITE 28 ayat 2 ujaran kebencian yang berdasarkan atas sara gitu ya. Nah ini rakyat gitu ya, rakyat yang hidup ya, kemudian juga makan, minum ya, mengambil air di negeri ini ya, tetapi direpresi oleh pemerintahan sendiri, yang ya rakyat itu membayar pajak ya untuk para penguasa dan juga para pejabat itu ya, dari pajak gitu ya. Nah seharusnya kalau orang itu sudah berkeringat membayar pajak, seharusnya yang harus diayomi tentu saja adalah rakyat gitu ya. Nah ini fungsi pemerintah yang tidak jalan ya. Pemerintah itu yang seharusnya benar-benar real ya, pemerintah yang adil, amanah, harusnya melindungi rakyat daripada melakukan represi ya, justru melakukan penahanan, penangkapan yang harusnya itu adalah kritik karena mereka sudah membayar melalui pajak, melalui APBN, malah direpresi ya. Nah ini ya ketidakadilan ya, diskriminasi ya, tentang dalam hukum yang tidak kita inginkan, yang ternyata terjadi ya, yang tidak diharapkan pada saat era saat ini gitu ya. Nah untuk Armando sendiri kita juga sayangkan ya, karena posisinya sebagai ASN dalam hal ini tidak boleh berpolitik gitu ya. Tidak boleh berpolitik itu artinya memang pertama ya, tidak boleh masuk dalam partai politik. Yang kedua tidak boleh ya menyalonkan salah satu calon tertentu ya, karena kembali lagi aturan dalam PNS untuk berpolitik memang dilarang gitu ya. Kalau mau berpolitik praktis ya gampang ya, harus keluar dulu dari PNS kemudian bisa menjalankan aktivitas politiknya. Nah ini kan juga pernyataan dari kader Partai Wirja Mulia juga sama ya, kegelisahan kepada kita semua ya. Pada saat dahulu ya Muslim disuruh pilih Ahok ya, kini Kristen disuruh dukung Ganjar Pranowo, kan pasti ini adalah negatif campaign gitu ya, yang terhadap Anies untuk memilih salah satu calon gitu ya. Jadi pertama ya, kita harus melihat bahwasanya secara fakta Ade Armando adalah bukan yang mempunyai otoritas ya untuk menentukan ataupun menggalang
atau memobilisasi suatu kelompok, termasuk juga kelompok agama dalam ini Kristen ya, untuk memilih ya atau tidak memilih, itu hak dia ya, kecuali dia pendeta ataupun tokoh agama ya. Dia bukan, dia dia adalah dosen ya UI yang seharusnya seorang ASN ya, ASN juga yang tidak seharusnya bermain politik seperti ini gitu ya. Jadi ini yang harus kita tekankan, dan kita harus mengkritik ini supaya apa? Supaya kembali lagi ke depannya untuk komentar-komentar seperti ini ya janganlah ya, bolehlah berkomentar, tetapi ya yang sifatnya tidak memecah belah seperti ini gitu ya. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari statement dari Ade Armando yang kita ketahui bersama ya. Jadi kemarin itu ketika digebukin pada aksi mahasiswa itu ternyata belum cukup gitu ya. Dan kita harapkan dengan suatu saat ya Ade Armando itu bisa lebih bijak lagi ya untuk memposisikan dia sebagai intelektual yang harusnya bisa mencerdaskan umat, bukan malah melakukan sebaliknya gitu ya terhadap statement-statementnya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.